tentunya akan membahas secara mendasar apa itu NLP, lalu kita akan latihan ada 1 atau 2 pendekatan ya teknik, tapi kita sepakati dulu Bapak dan Ibu, mohon izin untuk di mute mikrofonnya karena saya kebetulan pakai earphone. Jadi kalau pakai earphone tuh kalau ada yang bocor langsung kaget gitu. Mohon maaf jika tengah-tengah nanti merasa terganggu. Sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari malam ini, agar apa yang kita bahas malam ini bernilai, bertambah, bertumbuh, dan membuat pada akhirnya nanti keterampilan Bapak dan Ibu sebagai agen perubah, sebagai hipnotis atau sebagai juru hipnoterapis bisa bertambah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Malam ini kita akan membahas, kita akan mengkaji dan sharing terkait bagaimana memanfaatkan NLP untuk inner games ya. Inner games itu artinya apa? Bertarung lah, bukan bertarung ya. Saya tadi menggunakan istilah bertarung dengan diri sendiri kok kayaknya agak terlalu ekstrim. Akhirnya yang bahasa sering muncul adalah konflik-konflik batin atau konflik berpikir. Ini banyak tentang bagaimana ngomongin soal self coaching dan coaching. Nah, winning the inner games ini nanti arahnya ke sana. Nah, malam ini pun adalah rangkaian preview kelas NLP yang akan diselenggarakan minggu depan tanggal 26 sampai tanggal 30. Oke, tanggal 30 selama 5 hari. Kita akan membahas terkait NLP dari classical code. Jadi saya juga sudah menyadur beberapa pendekatan NLP yang nanti bisa dimanfaatkan dari sisi terapeutik. Karena kita ketahui ya, NLP itu akan melekat dengan siapa yang nanti akan sharing kayak saya nih. Saya sebagai pendidik, sebagai hipnoterapis, otomatis konten-konten dari NLP yang ditawarkan nanti adalah tema-tema tentang pemberdayaan diri, tentang terapeutik gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada pembelajar NLP yang mereka mohon izin ini di mute. Kadang-kadang kita nggak ngeh kalau ngomong. Kalau nanti mereka pembelajaran NLP yang berbasis dengan bisnis, otomatis konten-kontennya isi-isinya akan membahas tentang bisnis. Kebetulan memang passion saya adalah di bidang pemberdayaan diri, gitu kan. Ya, jadi isinya akan tentang tema-tema terapeutik. Nah, malam ini saya sampaikan sekali lagi adalah bagian dari review kelas NLP Practitioner atau Creative NLP Practitioner, karena kita judulnya kreatif, jadi kita menyadur banyak pendekatan dari NLP yang sudah berkembang. Oke, nah tadi kita sudah berdoa. Terima kasih. Izin saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang belum mengenal saya. Kebetulan saya di IHC itu dipercaya untuk berada di grup IHC dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau Bapak dan Ibu cuma ada di satu grup, kalau saya share tulisan, share apapun itu berarti saya harus share, saya perlu share di 99 grup gitu kan. Dan itu luar biasa responnya, ya ada yang respon, ada yang enggak, tapi itu membuat saya jadi bertumbuh akhirnya. Karena setiap grup itu punya karakter yang berbeda-beda, ya.
Nah, ini pengalaman saya pernah di BH, Neo NLP, lalu di Kreatif NLP, sekarang di IHC. Saya Certified Clinical Resource Therapy, ini yang baru sekali saya pelajari di bulan Desember kemarin. Ini sekitar 120 jam. Jadi 50 jam online. Kok rumahnya gede sih? Izin. Jadi 50 jam online itu Sabtu, Rabu, Sabtu, dan 5 hari offline. Jadi mungkin saya akan share sedikit tentang apa nih clinical resource therapy. Kalau Bapak dan Ibu pernah dengar ego state therapy, pernah dengar path therapy. Nah, resource therapy ini sudah berkembang yang dikembangkan oleh Gordon Emerson. Gordon Emerson adalah seorang dosen psikolog yang dia mengembangkan tentang pendekatan ego state. Akhirnya bikin resource therapy. Dan ini ngebantu sekali. Mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau mau belajar silakan. Tapi bukan saya tenernya, karena ada yang lebih berkompeten. Saya masih praktisi hipnoanalisis, hipnodrama. Kemarin saya membuka kelasnya di hari Sabtu, rupanya ditunda dulu. Logoterapis, Ericksonian Hypnotherapy, Clean and Brief Coaching. Saya asosiat psikoterapis di Biro Psikologi Paradigma. Micro Expression ini masih umum di IACT, yang jelas ini standar dari IACT. Manajer mutu di LSP Kompeten Hipnosis Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin punya sertifikat berlambang Garuda, nanti kita bisa ketemu di LSP KHI. Sekretaris Bidang Organisasi di DPP PKHI, Center BNSP, asesor di LSP KHI, dan di coaching. Ini sehari-hari sebagai pendidik, karena saya memilih karir sebagai pendidik dan sebagai hipnoterapis. Di bawah ini ada nomor SPT. Ya. SPT itu adalah surat tanda penyihir tradisional. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ingin mendapatkan izin praktik dari Dinkes, akan keluar ini. Nah, ini saya. Terima kasih sekali yang sudah mau hadir. Yang mungkin juga pernah baca tulisan saya, yaitu memang eksplorasi, karena saya suka baca, saya suka berinteraksi. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang mau berinteraksi. Jadi itu membuat saya bertumbuh. Nah, sebelum saya lanjut, karena ini bagian dari rangkaian NLP, nah saya ingin memulai materi kita malam ini gitu ya, dengan 2 buah quotes yang saya suka sekali tentang inner games. Jadi inner games adalah permainan batin, permainan batin yang Anda mainkan di dalam diri Anda sendiri, dalam pikiran Anda ketika membuat makna yang mempengaruhi paradigma berpikir dan membuat keputusan atau respon. Jadi inner games adalah bagaimana Anda berkomunikasi dengan diri Anda sendiri di dalam diri Anda. Setiap hari kita nggak berkomunikasi. Ada satu presuposisi dalam NLP, namanya kita nggak bisa nggak berkomunikasi. Saat bangun tidur sudah ada komunikasi. Entah itu komunikasi dengan diri kita sendiri, dengan inner child, dengan masa depan kita, selalu berkomunikasi. Di dalam ya, di dalam. Jadi ada inner games. Lalu yang kedua, saya ingin memulai, yang kedua adalah inner games adalah bagaimana Anda mengedit film di kepala Anda, menilai, memberi label, berharap, mengevaluasi, dan mendramatisasi dan mendramatisasi diri yang akan berpengaruh terhadap outer games Anda. Jadi inner games itu adalah apa yang terjadi di ruang kesadaran Anda. Ya, sekali lagi, inner games adalah apa yang terjadi di ruang kesadaran berpikir Anda. Jadi ketika di ruang kesadaran berpikir Anda itu punya keahlian, setiap bagian-bagian itu punya keahlian, otomatis outer games berhubungan dengan apa? Tadi strategi, aksi, perilaku, tampilan keluar. Tapi kalau tampilan ke dalamnya ini oke, gitu ya kan. Referensi berpikirnya itu adalah bagaimana kita ngomong sama diri sendiri, nanti keluarnya akan lebih optimal. Nah, kajian dari insight thinking ini atau inner games ini lagi dibahas nih, lagi booming lah di NLP ya, terutama dari NLP yang generasi ketiga. Jadi inner games adalah bagaimana Anda bisa, bahasanya gini, bisa berkomunikasi dengan bagian Anda yang tidak memberdayakan. Kan kita tahu ya, manfaat dari NLP adalah tadi merubah mental blocking, menghancurkan mental blocking, mensabotase diri, apalagi itu istilah-istilah yang sering digunakan.
terus merubah cara pandang, merubah paradigma berpikir, kan semua dari dalam, bukan dari luar. Karena bagaimanapun kalau misalkan cara pandang kita dirubah dari luar, nggak akan lama. Berbeda kalau misalkan memang cara pandang kita berubah dari dalam diri sendiri. Aku butuh ini. Hari ini saya buat sebuah tulisan tentang apa yang penting dari sebuah perubahan gitu kan. Kenapa ini penting? Karena kalau sesuatu itu penting, pasti diperjuangkan. Kayak sekarang nih, saya ada di grup bimbel gitu kan, ada di grup bimbel hipnosis L1 gitu kan. Ada yang aku belum mulai, saya belum latihan. Lalu ada yang sudah memang mengirimkan video-videonya. Bahkan ada lagi satu tadi di grup bimbel itu ada mengatakan bahwa kalau belum berhasil berarti belum balik modal. Artinya ini kan penting. Jadi seberapa penting sebuah pemikiran, seberapa penting sebuah tujuan itu ya dari dalam. Kalau di dalamnya komunikasinya enak ya keluar juga enak. Jadi kita akan ngomongin bagaimana kita memenangkan, bahasanya pertarungan lah ya, pertarungan batin di dalam diri Anda untuk mencapai tujuan tertentu. Oke. Lalu saya ingin menambahkan dengan 3 quotes dari William James, mungkin yang sudah pernah belajar psikologi memahami bahwa William James salah satu pengembang lah ya dalam dunia psikologi. Dia mengatakan bahwa the greatest discovery in my generation is that human being can change their life by change their state of mind. Ini mohon maaf kalau pronunciation-nya kurang ini. Jadi kata William James adalah penemuan terbesar dari generasi saya adalah manusia bisa berubah, bisa berubah dengan cara merubah cara berpikirnya. Nah, nanti di NLP practitioner, Bapak dan Ibu akan diajarkan di kelas NLP practitioner, Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana caranya mengubah state of mind, cara berpikir. Karena dengan kita merubah state of mind, cara berpikir, mood lah bahasanya, mood, otomatis kehidupan bisa berubah. Kan kita ketahui, mood itu kan berdasarkan dari apa? Inner conversation kan, inner game, cara berpikir kita. Kita memilih sebuah respon, mau A atau mau B. Nah, NLP ngomongin banyak hal. Nah, kata William James, the greatest discovery in my generation, tadi, orang bisa berubah dengan cara merubah apa yang ada di pikirannya dia. Nah, presupposisi NLP atau asumsi dasar NLP itu banyak dimanfaatkan tadi. Mind and body is one system. We cannot not communicate. The map is not territory. Action, reaction, stimulus, respon. Itu yang dibahas secara dasar di NLP. Lalu, yang kedua adalah the problem is always the frame, not the person. Ketika kita nggak punya kepentingan terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri, ya akan jadi masalah. Tapi kalau kita punya kepentingan, akan jadi masalah. Maksudnya apa? Kita selalu punya sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, dan kita bekerja optimal dengan apa yang kita miliki. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu gagal, nggak berhasil atau apapun, atau framing kita tentang sebuah usaha itu nggak optimal, bukan apa yang kita pandang, tapi jangan-jangan kitanya nih, cara pandang kitanya gitu. Lalu dari inner games ini, saya suka quotes yang disampaikan oleh Michael Hall. The name of the games is to name the game. Kan kita ketahui ya, hidup ini adalah tentang bagaimana kita membingkai atau terbingkai. Kita terbingkai dari pemikiran orang lain, atau kita membingkai diri kita untuk bisa membingkai orang lain. Ya, bahas saudara gini, kita terhipnotis, terpengaruh, atau menghipnotis. Life is above a frame of game. Tentang framing aja, framing A, framing B, framing C. Dan semua berhubungan dengan apa? Referensi berpikir, paradigma, informasi. Kan berhubungan dari dalam dulu. Jadi materi malam ini memang agak khusus, saya bilang, bagaimana kita itu bisa berrekonsiliasi dengan diri sendiri untuk membuat respon. Ya. Nah, ini 5 quotes yang saya coba cuplik itu kan untuk memperkuat kajian malam ini tentang inner games. Nah, karena materi malam ini berhubungan dengan materi kelas NLP atau kreatif NLP yang akan diselenggarakan tanggal 27 sampai 30 September, otomatis saya perlu menyampaikan dulu filosofi dan pemahaman dasar tentang NLP. Sebagai apa? Sebagai jembatan nanti akhirnya Bapak dan Ibu bisa memahami tentang inner games.
Oke, kita lanjut. Jadi apa tuh NLP? Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang sudah paham, atau mungkin ada yang sudah mengajarkan, atau mungkin juga ada yang sudah berpraktek. Apa sih NLP? NLP adalah disiplin belajar bagaimana seseorang dapat mengelola proses berpikirnya, penginderaannya, bahasa, dan perilaku sehingga menciptakan sesuatu yang ingin dicapai. Tadi kita sepakat ya kata William James, ketika kita bisa merubah sebuah state of mind yang berhubungan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, otomatis apa? Hidup kita bisa berubah. Jadi dengan merubah sebuah film di kepala atau referensi berpikir atau struktur berpikir, ya efeknya apa? Ya kehidupan berubah. Ya. Nah, lalu definisinya apa sih? Nah, secara sederhana seperti inilah ya. Neuro berarti berhubungan dengan apa? Sistem syaraf pikiran manusia yang merupakan reseptor pengalaman panca indera. Linguistik apa? Yaitu tentang pola komunikasi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin NLP, ya kita ngomongin komunikasi, mau verbal ataupun non verbal. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, lalu dikodekan dengan apa? Dengan pengalaman, memori, bacaan-bacaan, sehingga menjadi apa? Makna. Nah, programming ya kemampuan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan program dipikirkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ya kalau dibahas yang sederhana adalah program bahasa yang mempengaruhi cara berpikir kita. Yang sebenarnya setiap hari kita mengalami ini gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu akhirnya memahami filosofinya, oh tahu nih bagaimana sebuah kata-kata mempengaruhi cara berpikir saya. Bagaimana sebuah kata-kata mempengaruhi cara berpikir orang lain. Kan kita nggak akan pernah dapat dari kata-kata kan? Ataupun dengan penginderaan. Ini NLP. Lalu kalau psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mental and behavior, oke, proses mental dan behavior. Kalau NLP secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir. Maksudnya bagaimana gitu ya. Ketika seseorang menyampaikan sebuah ide kepada kita, bagaimana informasi itu sampai, itu akan nanti dicacah dengan apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, atau experience. Jadi ketika kita melihat sebuah informasi, kan kita tahu ya, kita itu menerima informasi itu hampir lebih dari 2000 kalau nggak salah ya, 2000 byte per second. Apa yang kita lihat itu informasi. Bagusnya kita punya apa? Ada fungsi berpikir, ada namanya generalisasi, distorsi, ataupun nanti delesi, dihapus. Bapak dan Ibu bisa bayangkan kalau Bapak dan Ibu nggak punya fungsi kritis atau filter mental. Numpuk tuh pikiran kita tuh dengan ide-ide. Nah, NLP ngomongin itu, bagaimana kita memproses informasi dalam pikiran kita berdasarkan apa? Pengalaman, program berpikir, keyakinan, nilai, sudut pandang, cara pandang dan paradigma. Sehingga ketika informasi masuk di screening, oh oke nih, kalau ini bagus, dia akan masuk ke apa? Ke memori jangka panjang. Kita bilangnya black box. Kalau orang psikologi behavior ya, psikologi behavior ya, dia mengatakan bahwa ada black box di dalam pikiran kita yang itu adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan, pengalaman, ya sesuatu yang pernah kita alami sehingga masuk ke black box itu. Lalu Freud bilang, oh ada loh unconscious mind. Oh, neuroscience bilangnya apa lagi? Ya tadi long term memory. Itu ada sebuah kesadaran di dalam pikiran kita yang unlimited, menyimpan sejuta. Nah, ketika informasi masuk, kalau memang di screen itu cocok dengan keyakinan kita akan masuk. Nah, NLP ngomong itu. Nanti akan dikode-kode tuh. Dengan apa? Oh, ini filingnya ini. Oh, ini filingnya ini, filingnya ini. Jadi, ajaibnya manusia itu punya apa ya? Punya keterampilan yang nggak tampak ya. Ya tadi, memfiling pengalaman-pengalaman itu. Kalau pengalaman itu tertata rapi di dalam pikiran kita, ya apa tadi? Efeknya akan jadi perilaku, sesuatu yang bisa diterima orang lain. Jadi kalau orang itu tertata di dalam kesadaran pikiran bawah sadarnya, otomatis dia pun tertata. Jadi memang inner games. Nah, inner games ngomongin apa? Bagaimana kita berkomunikasi dengan ruang kesadaran dan pikiran kita, dengan pikiran bawah sadar kita. Kan setiap hari terjadi kan? Bahkan sekarang saat Bapak dan Ibu memperhatikan saya,
mendengarkan suara saya, nggak semua informasi masuk. Ada informasi yang dihapus, ada informasi yang dirubah maknanya, ada informasi yang apa? Digeneralisasi. Ketika ini adalah hal baru, akan masuk nih. Kan sekarang gini, sekarang Bapak dan Ibu ketika memperhatikan saya, disadari atau tidak, ada pikiran yang apa? Menganalisis. Ada pikiran apa? Yang membandingkan. Ada pikiran apa? Yang menyamaratakan. Dan itu normal, karena memang itu adalah screening. Kalau nggak ada screening di dalam pikiran kita, wow, saya kira manusia akan lebih cepat stres gitu. Karena apa? Banyak data masuk. Jadi NLP adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses berpikir. Karena seperti kita ketahui, orang yang fobia itu sempurna dengan cara berpikirnya dia. Orang yang marah itu sempurna dengan cara berpikirnya dia. Jika kita menggunakan pendekatan stimulus and response. Jadi tema-tema behaviorism kan ngomongin tentang jangkar-jangkar lalu memunculkan pemikiran tertentu. Nah, itu banyak dibahas tuh di NLP karena memang NLP banyak ngomongin soal jangkar gitu. Itu akan dibahas nanti di kelas 5 hari. Lalu bagaimana NLP bekerja? Ini saya suka sekali menjelaskan ini karena mereka yang mempelajari NLP itu akan ngomongin kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai. Meskipun nanti dalam tahap perkembangannya ada juga tema-tema NLP yang akan mengambil sumber daya di masa lalu. Jadi istilah di NLP adalah namanya present state, keadaan saat ini. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah ikut level 2, kan ada istilah ya, orang itu datang ke kita itu untuk apa? Merubah masa depan. Nah, NLP ngomongin apa? Ya ngomongin masa depan. Dulu saya suka menyampaikan ini, ada satu generasi di zaman Abraham Maslow, kayak mereka membuat sebuah aliran namanya Human Potential Movement sebelum ada NLP. Jadi dia mengatakan seperti ini. Dulu zaman psikoanalisis itu orang kalau di psikoanalisis itu lama sekali. Bisa 100 sesi, 60 sesi, memang time consuming. Tapi memang efek nyingak barang, ya Pak. Ke carana Tapi memang efeknya adalah bisa terjadi perubahan kepribadian karena dalam psikoanalisis ada apa? Reparenting. Ini yang nggak ditemukan memang di NLP. Tapi artinya NLP membahas tentang bagaimana kita merubah sesuatu di masa depan. Makanya kalau kita lihat di sini adalah present state, niat untuk berubah, ketidakpuasan. Kan kondisi saat ini kan orang semua pengen di sini atau penguatan ego. Lalu ada proses yang perlu dilakukan sebagai metodologi untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai di masa depan. Tujuan baru, makna baru, hidup baru, impian. Orang kan pengen hidupnya berubah ya. Nah, ini yang dibahas. Lalu NLP ada metodologinya, ada tekniknya, ada attitude-nya yang kalau sekarang Bapak dan Ibu sudah mempelajari hipnoterapi advance di kelas level 2, itu banyak sekali kesamaan dan kemiripan dari NLP yang akan kita pelajari di 5 hari, tapi ada bedanya tentunya. Nah, NLP ngomongin apa? Sumber daya. Karena lagi-lagi kata NLP, setiap orang punya sumber daya untuk berubah. Hanya mereka belum menemukan dan memaksimalkan sumber dayanya. Lalu ngomongin apa? Strategi. Ngomongin apa? Action, intervention, dan umpan balik. Inilah bagaimana NLP bekerja. Ada yang bilang NLP belief change, merubah keyakinan. Ya, jadi NLP lebih banyak membicarakan tentang kondisi saat ini dan kondisi yang ingin saya harapkan terjadi di masa depan, perubahan. Dan NLP is attitude, tadi berpikir ke dalam. Gitu ya. Karena kita ngomongin inner games. Nah, NLP juga membahas tentang cause and effect. Maksudnya apa? Bagaimana ruang di dalam diri kita nggak berpengaruh dari stimulus eksternal. Contoh nih, ada external event. Apa sih maksudnya external event itu? External event adalah kejadian di luar kita yang sifatnya netral, nggak punya makna, nggak punya meaning. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu, misalkan nih ya, lagi buru-buru ke kantor, kayak tiba-tiba lagi bawa buru-buru ke kantor, di jalan ada orang yang bertabrakan motor gitu kan, jebret. Tapi karena memang ada kepentingan lain, yaitu berangkat ke kantor, akhirnya nggak membantu. Udah deh, udah banyak orang nih, aman nih. Kan tadi kan sifatnya netral. Tapi karena kita punya kepentingan, kita memilih apa? Respon lain kan. Nah, NLP ngomongin itu. Apa yang dibicarakan tadi? Kata NLP apa?
Setiap kejadian di luar kita itu sifatnya netral, nggak punya makna, no meaning, no meaning. Lalu saat kita melihat atau mendengar sesuatu, kita akan merespon. Nah, respon kita ini tergantung pengalaman kita, keyakinan kita, cara kita memandang sesuatu itu akan berpengaruh. Jadi ketika ada fenomena di luar yang sifatnya netral, kita bisa memilih nih, kita ingin menjadi sebuah dalam tema-tema yang nggak memberdayakan ya. Kita ingin menjadi orang yang terkena dampak dari situasi yang eksternal. Oke, jadi akhirnya apa? Aduh, hidupku kacau nih, life is awful. Lalu kita menjadi korban keadaan. Korban keadaan akhirnya apa? Kita berpikir sebagai orang yang tadi orang yang memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena keadaan di luar akhirnya membuat saya seperti ini. Ya tadi, ya tentu nggak memberdayakan. Jadi kita mencari alasan untuk membenarkan sebuah pemikiran kita karena sesuatu di luar kita. Ya itu kan terjadi ya. Jadi kita mengorbankan pemikiran kita lah. Salah ya nggak salah juga gitu. Tapi di NLP kita akan bergeser ke cause. Kita punya pilihan, punya option gitu kan. Karena semakin banyak pilihan, semakin banyak juga kan fleksibilitas berpikir kita. Lalu ketika kita punya banyak pilihan, akan meningkatkan apa? Pengaruh terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri. Nah, karena sekarang temanya inner games, insight thinking gitu loh. Jadi kalau kita punya option, punya choice, berarti siapa yang diajak berkomunikasi? Diri kita sendiri kan? Ini bagus nggak ya? Tunggu sebentar, ini nggak bagus. Tapi ini bagus kan? Setiap hari kan terjadi seperti itu kan di dalam pikiran kita. Nah, termasuk mungkin saat ini sekarang ketika Bapak dan Ibu memilih untuk ikut nggak ya kelas kreatif NLP ya, ikut nggak ya kelas review-nya? Kan ada komunikasi, ntar ada A, ada B. Kan balik lagi kemana? Pilihan. Tapi ketika seseorang punya pilihan, itu lebih baik daripada dia tidak punya pilihan. Karena kalau dia tidak punya pilihan terhadap sebuah respon tadi, dia akan jadi korban keadaan, dikontrol sama keadaan. Lalu kita akan berpikir, oke, aku bisa berbuat sesuatu di bukan penyebab, hasilnya apa? Ya memberdayakan. Having a choice is better than doesn't have a choice. Punya pilihan lebih baik daripada tidak punya pilihan. Nah, NLP memperbesar ruang itu. Memperbesar ruang pilihan itu dengan apa? Dengan kata-kata. Kata-kata yang diucapkan kemana? Ya kata-kata yang diucapkan ke diri sendiri. Gitu ya. Kan sekarang istilahnya apa sih? Baper, galau. Kan itu tema-tema apa? Dialog internal. Kan NLP ngomongin apa? Dialog internal, inner game, self-talk. Nah, materi-materi NLP dengan filosofi berpikirnya adalah bagaimana seseorang tadi menambah pilihan berpikir yang pada akhirnya dia tidak menjadi korban dari sebuah keadaan. Ya. Nah, yang paling umum dibahas di NLP adalah goal setting. Karena kan tadi udah sepakat ya, NLP itu ngomongin masa kini dan masa depan. Nah, untuk mencapai sesuatu di masa depan, ya tadi perlu sesuatu yang direncanakan. Terukur, terarah, terstruktur, realistik, measurable. Ya ini tema-tema NLP. Yang tidak disengaja mungkin Bapak dan Ibu sudah melakukannya ketika melakukan visualisasi misalnya. Ada orang yang memang melakukan pencapaian di masa depan dengan visualisasi. Ada yang dengan statement, ada yang dengan menulis, silakan saja. Yang jelas adalah seperti membuat sebuah jalur di neuron kita. Tapi ketika seseorang membuat goal setting dengan model seperti ini, dia memperbesar apa? Dia memperbesar potensi keberhasilan dari impiannya. Karena apa? Semakin jelas dan detail sebuah tujuan ingin dicapai, semakin besar kemungkinan bisa terwujud impiannya. Misalkan saya ingin ke Blok M, otomatis saya sudah merencanakan, saya ingin ke Blok M naik mobil ini. Detail dan jelas, otomatis saya sudah punya apa? Automatic guide system, inner guide gitu. Pemandu dalam diri kan, oke, ini tujuan saya, jadi harus seperti ini. Nah, smart model ini cukup membantu untuk apa? Misalkan nih, Bapak dan Ibu punya klien, yang otomatis membantu kan apa yang ingin dicapai sama klien. Dia inginnya apa sih? Aku inginnya berubah, ingin fobiaku hilang. Bagaimana kamu tahu bisa fobianya hilang? Ya nanti kalau ketemu
objek yang membuat saya fobia, ya saya nggak fobia lagi. Punya nggak sumber dayanya? Punya. Bagaimana? Ya mengelola pikiran saya saja. Realistik bisa menghilangkan fobia? Bisa. Terus kapan? Berapa lama? Ya saya butuh waktu. Nah, nanti kita ngomongin sumber daya. Sumber daya bisa didapat dari mana? Ya dari diri sendiri. Kita kan punya sumber daya. Atau apa? Dari orang lain. Nah, inilah tadi saya sampaikan kembali tentang memodel. Ya memodel. Ada orang sukses ya kita model. Kalau semalam malam Rabu Bapak dan Ibu ikut kelasnya Pak Vivi, kita bisa memodel. Hanya memang ada tema-tema lain, yaitu beliefs, keyakinan. Nah, NLP ngomongin keyakinan, beliefs. Dari mana beliefs itu muncul ya? Tadi inner games. Kalau di dalam diri kita inner games-nya nggak kuat, gitu kan, lebih ke nggak memberdayakan, ya otomatis itu berpengaruh keluar kan. Kan beliefs, nilai, self kan dari dalam. Jadi kalau di dalam itu komunikasinya baik antara diri dan sendiri, itu bagus sekali ya keluar. Lanjut. Nah, sebelum kita sekarang main inner game reconciliation gitu ya. Saya mau main dulu Bapak dan Ibu. Silakan sekarang Bapak dan Ibu siapkan sebuah kertas dan alat tulis. Sekali lagi siapkan sebuah kertas dan alat tulis. Oke. Ada satu konsep dalam NLP, meta NLP ya, yang namanya power zone. Power zones. Nah, power zones ini kata praktisi NLP. Kok saya ke Paleo doang. Maaf. Saya ke meeting chat ya. Power zones. Oke, kita main dulu ya. Kita main dulu. Di sini saya bisa whiteboard ya. Ada whiteboard nggak Bapak dan Ibu? Ada ya? Halo? Ada whiteboard di papan ini? Ada, Master. Oke, jadi gini. Sekarang Bapak dan Ibu kasih judul ya. Di atasnya begini. Kok nggak bisa nulis ya? Oh, gini. Ditulisnya ini, maaf kalau tulisannya jelek. My power. Wih, ini soalnya bukan pakai ini. Dimaklumin ya. My power zones. Oke. Sekarang gini, tugasnya gini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu silakan gambarkan di sebuah kertas. Gambarkan di sebuah kertas diri Bapak dan Ibu sendiri. Misalkan nih, ini saya nih, misalkan nih, ini contoh ya. Ini saya seperti ini gitu kan. Silakan buat gambar tentang Bapak dan Ibu sendiri di sebuah kertas itu, ya. Oke, karena nanti akan berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan inner games. Oke, sudah? Saya anggap sudah ya. Saya anggap sudah. Ini ada yang bisa nulis juga ya? Nggak apa-apa kalau ada yang bisa nulis membantu. Oke. Saya anggap sudah. Silakan gambar diri Anda di sebuah kertas itu. Mau yang artistik, mau yang biasa aja, mau yang apapun, monggo silakan. Mau dikasih mata misalkan gitu kan. Intinya adalah itu adalah Anda. Kita menggunakan konsep namanya disosiasi untuk membentuk power zones. Oke, ya silakan yang bagus boleh. Ini karena saya pakai mouse jadinya begini tuh, nggak apa-apa ya. Oke. Lalu sekarang kan kita ngomongin namanya power zones ya. Power zone adalah hal-hal yang nanti akan Anda gunakan untuk menguatkan diri Anda menghadapi sesuatu di masa depan. Yang pertama silakan tulis apa yang Anda yakini dari diri Anda sendiri. Saya itu orangnya apa sih? Ini ada gambar ini, anak-anak kan siapa? Ada gambar. Belief, apa yang Anda kok begini ya? Ini pakai ini. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri? Silakan. Oke, itu yang tadi pertama. Anda tuliskan apa yang Anda yakini tentang diri Anda sendiri. Saya tulis di chat ya. Yang kedua adalah apa yang Anda hargai dari diri Anda sendiri. Anda hargai atau nilai
Apa sih nilai berbeda Anda? Silakan ditulis, nggak apa-apa. Oke. Lalu apa yang Anda pahami tentang diri Anda sendiri? Jadi ya, believing, valuing, and understanding. Paham ya? Oke, kan ditulis. Saya memahami diri saya adalah A. Oke, itu inner ya, inner. Maksudnya apa? Datang dari diri Anda sendiri, inner. Nah, sekarang Bapak dan Ibu silakan tulis kekuatan diri Bapak dan Ibu. Kekuatan. Nah, apa kekuatan? Misalkan saya jago ngomong nih. Saya jago public speaking. Saya jago mimpin yoga. Saya apapun itu silakan. Sesuatu yang Bapak dan Ibu rasa itu adalah kekuatan saya. Silakan itu power zone. Oke. Silakan ditulis kekuatan. Jadi kekuatan berhubungan dengan apa sih potensi-potensinya. Oke. Selanjutnya adalah apa yang Bapak dan Ibu accept dari diri Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu terima apa adanya dalam diri Bapak dan Ibu. Oh, saya itu orangnya ternyata nggak gampang ngomong. Oh, saya itu ternyata orangnya lebih suka ini. Oh, saya itu termasuk acceptance. Saya punya masa lalu yang nggak nyaman, tapi saya menerimanya. Apa hal-hal yang Bapak dan Ibu accept dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Silakan. Accept. Saya menerima diri saya sendiri apa adanya. Saya menerima diri saya dengan kekuatan saya menerima diri saya dengan kekurangan saya, silakan. Acceptance. Apa yang diterima. Nah, ini adalah power zone. Seperti kita ketahui ya, tidak ada perubahan tanpa acceptance. Ya, makanya ada konsep namanya radical acceptance. Dengan kita menerima apapun yang terjadi dalam diri kita, perubahan bisa tercapai. Karena apa? Sesuatu yang sudah terjadi kan nggak bisa dirubah. Oke, lalu sekarang katakan ada konsep namanya ownership. Owner. Apa nih owner? Aduh, ini nggak pakai ini ya. Ownership. Memiliki apapun yang memang sudah dimiliki, mengiyakan, ya ini memang diri saya. Dengan saya menerima diri saya, ownership, memiliki kekurangan saya, kekuatan saya, ini adalah jadi power zone saya. Ownership. Lalu katakan seperti ini, silakan ditulis ya Bapak dan Ibu. Silakan ditulis. Silakan ditulis seperti ini. Ini adalah kekuatan saya. Ini adalah power zone saya. Ya. Dan saya bertanggung jawab dengan apapun yang saya miliki dan rasakan dan pikirkan. Sekali lagi, ini adalah cara berpikir saya dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, pikirkan, rasakan, dan lakukan. Oke, di gambar itu Bapak tulis, ini adalah power zone, oke, zona power saya lah ya, zona kuat saya. Dan saya bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab penuh terhadap apa yang saya pikirkan, oke, rasakan, oke, katakan, dan lakukan. Silakan Bapak dan Ibu tulis di situ, karena nanti hubungannya dengan apa? Inner game. Ketika kita nanti di situ ya, ini adalah zona kuasa atau power zone saya yang digambar itu dengan kelebihan dan kekuatan Bapak dan Ibu, dengan acceptance-nya, acceptance, ini C ya. Dan katakan seperti itu, saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya pikirkan, rasakan, katakan, dan lakukan. Oke ya. Lalu di lingkaran di gambar itu silakan Bapak dan Ibu tuliskan hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu
Bapak dan Ibu menjadi kuat, misalkan keluarga, istri, pekerjaan, karir, sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu memiliki makna. Oke, tuliskan hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu akhirnya menjadi kuat. Tadi keluarga, anak, istri, pekerjaan, karir, hipnosis, apapun itu. Something that makes you have a meaning, sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu bermakna. Dan itu akan menjadi power zones-nya Bapak dan Ibu. So, ketika ada dialog internal atau ada inner conversation, ada inner games di dalam pikiran Bapak dan Ibu yang mempengaruhi sebuah pemikiran, katakan kalimat ini. Saya memiliki zona kuat dan saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya katakan dan lakukan. Jadi kita tidak akan menjadi korban pemikiran orang lain, kita tidak akan menjadi korban sebuah keadaan. Ini adalah sugesti diri. Bagaimana akhirnya nanti kita mengakui bahwa setiap pemikiran, setiap perilaku, setiap emosi, setiap kata-kata memang munculnya dalam diri kita. Makanya ada konsep namanya declaring. Itu jarang dibahas. Declare. Oke, silakan dituliskan tadi hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu menjadi kuat dan punya makna. Keluarga, anak, suami, pekerjaan, apalagi hobi. Silakan dituliskan di kertas itu. Dan tadi kata kuncinya tulis ya, ini adalah zona kuat saya, ownership, beliefs, acceptance, dan kekuatan. Misalkan zona kuat saya adalah keluarga, ya ditulis. Zona kuat saya adalah pekerjaan, ya ditulis. Acceptance. Ini kalau di kelas NLP yang offline akan banyak nulis gitu ya. Karena kan memang creative thinking. Oke, ini bagaimana menghapus ini Mbak Adil? Eraser yang di sini itu, Mas. Yang Mbak, ini. saya udah selesai dengan whiteboard-nya maksudnya gitu. Oh, di stop share aja. Oh iya, tulis Bapak dan Ibu, tolong ditulis tanggal, nama, tanggal. Nama, tanggal. Oke. Tanggal. Silakan nama tanggal. Stop sharing ini ya? Ya, Oh. Hah? Kok copy link? Share-nya stop aja ya? ya di stop share aja, Mas. Bukan, stop share whiteboard-nya ini. Ini masih whiteboard kan? Ini masih whiteboard kan? Iya, betul, Mas. Nah, saya mau stop share. Sharing your screen will close whiteboard to everyone. Yes, udah. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut ke satu teknik, kita punya 3 teknik. Saya ingin coba Bapak dan Ibu, ada yang mau sharing dari latihan tadi kita ini apa yang dirasakan? Ini ya, kata kuncinya adalah, ini ya, NLP ya. Ini adalah power zone saya. Oke, apapun itu, power zone itu adalah tentang pekerjaan dan apapun itu, keluarga. Dan katakan saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya pikirkan, rasakan, katakan, dan lakukan. Dengan Bapak dan Ibu mengucapkan hal ini kepada diri sendiri, Bapak dan Ibu bukan tidak ya, Bapak dan Ibu sedang berusaha untuk tidak menjadi sebuah korban keadaan atau referensi berpikir orang lain atau framing orang lain. Sehingga akan menerima, I accept apapun. Silakan ada yang mau sharing dari pengalaman sederhana ini apa yang dirasakan? Ayo Bu Suci, nggak apa-apa. Boleh, bismillah. Yang dirasakan adalah belajar jujur pada diri sendiri ya. Apakah percaya dirinya sudah betul-betul ada gitu. Tergali. Karena tadi kan menanyakan pada diri sendiri nih ya. Yes. Jangan sampai kita seorang hipnoterapis itu harus percaya diri dan bisa meyakinkan orang lain. Jangan sampai untuk diri sendiri aja nggak yakin ya gimana
kita bisa mengajak orang lain untuk bisa sembuh. Kalau kata-kata kita saja dari dalam inner voice kita saja sudah tidak mampu untuk meyakinkan diri sendiri gitu sih. Tadi kan seperti apa ya gitu. Diri kita sendiri apalagi tadi hal yang membuat saya kuat. Saya tulis di sini keluarga dan hipnoterapis. Artinya keluarga saya mendukung dengan profesi saya. Dengan apa yang saya lakukan selama ini, keluarga saya ngedukung banget, anak-anak dan suami, itu yang membuat saya semakin kuat di sini gitu. Itu zona kuatnya Ibu ya. Nah, itu di presuposisi NLP mengatakan seperti ini, Bu. Don't go out of your home. Sorry ya kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus ya. Do not go out from your home. Bahasa Inggris lah ya, bahasa Indonesia lah. Jangan keluar rumah tanpa membawa power zones Anda. Nah, power zone itu bisa yang tadi kita pikirkan tentang anak-anak, keluarga, hipnosis atau apapun itu, dan itu akan menjadi zona kuat. Terima kasih, tepuk tangan buat Bu Suci. Terus tadi tentang diri sendiri ya. Diri sendiri seperti apa ya, gitu ya. Saya periang, saya penuh semangat. Gitu. Mau tanya, Master? Silakan. Terima kasih Bu Suci. Ya, silakan. Apa maksud? Iya, tepuk tangan ya. Iya. Ada yang belum saya pahami, Master, ini apa maksudnya disisipkan saya bertanggung jawab atas apa yang saya pikirkan, rasakan, dan itu yang saya belum pahami maksudnya itu apa itu, Pak? Kenapa kita harus bertanggung jawab begitu? Iya, kan tadi gini ya, Pak Gede kayaknya telat, maksudnya telatnya apa maksudnya telat ya? Ya, halo? Pak Gede kalau nggak salah maksudnya telat. Ya, agak telat, Pak. Agak telat. Iya, tadi kita ngomongin ini, Pak. Kita ngomongin dalam NLP itu kita membahas tentang cause and effect. Jadi di sini ada namanya external event, Pak. Kejadian eksternal. Segala sesuatu di luar diri kita itu sifatnya netral. Iya. Oke, setelah netral nanti akan diproses sama pikiran kita tuh. Akan digeneralisasi, dimaknai, dirubah atau apapun itu. Nah, ketika nanti kita merespon di dalam pikiran kita, ada dua hal yang akan muncul, Pak. Akan ada efek menjadi berdampak terhadap kehidupan kita, atau kita bisa memilih efek atau cause. Kalau efek dari keadaan, kita akan berpikir, aduh hidupku nih gara-gara dia, oh gara-gara Bu Suci nih aku begini. Jadi Bu Suci yang disalahkan. Kita mencari apa? Kambing hitam dari sebuah pemikiran kita. Kita dikontrol oleh keadaan. Nah, makanya nanti apa yang muncul kalau jalur yang merah? Ya kita nggak berdaya. Tapi kalau misalkan kita ke jalur hijau, kita buat pilihan, Pak. Dengan kita mempunyai pilihan, optionnya banyak, otomatis apa? Kita menjadi fleksibel terhadap diri sendiri. Jadi kita nggak berpengaruh dengan keadaan. Kita lebih empowering. Nah, kalimat yang digunakan di sini untuk menyadari bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, itu semua tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Nah, NLP ngomongin bagaimana akhirnya kita bisa memilih kata-kata dan menyadari bahwa setiap hal yang muncul dalam diri saya bertanggung jawab. Ada konsep gini namanya, Pak, responsible to and responsible for. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, lakukan, pikirkan, dan rasakan. Saya tidak bertanggung jawab dengan apapun yang dikatakan oleh Bu Suci. Saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan sama Bu Suci. Saya tidak bertanggung jawab dengan apapun yang dipikirkan sama Bu Suci. Saya tidak bertanggung jawab dengan apapun yang dikatakan Bu Suci. Tapi saya bertanggung jawab kalau Bu Suci, itu peserta dari kreatif NLP. Karena apa? Ada kepentingan di situ. Masalahnya kenapa? Kadang-kadang kita menganggap kita bertanggung jawab terhadap orang lain, tapi orang itu nggak merasa membutuhkan kita. Nah, makanya di pilihan kalimat yang tadi yang saya sampaikan itu, kita mengatakan kita bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita pikirkan. Kita bertanggung jawab itu dengan apa yang kita rasakan, katakan, dan lakukan. Karena apa? Semua kembali ke kita, kan? Karena kalau kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang kita rasakan, kita akan cari apa? Kambing hitam. Aduh, nih gara-gara jam telat nih. Aduh, pernah nggak seperti itu? Aduh, gara-gara tadi malam tidur kemalaman, bangunnya siang. Ada nggak pernah seperti itu? Gara-gara apa? Akhirnya kita mencari sesuatu di luar kita untuk disalahkan. Boleh ya, boleh aja. Nah, NLP mengajarkan kita menjadi tuan rumah atas pikiran kita sendiri. Solusi dari dalam diri. Karena ya? kan insight di dalam diri, komunikasi.
Kan NLP bilang, dalam diri kita nggak bisa berkomunikasi. Sekarang pun saat Pak Ilham melihat saya, itu lagi ngobrol banyak tuh. Ini apa sih itu, apa sih itu kan. Contoh Pak Ilham, contoh aja. Maksudnya ketika proses belajar itu, ada bagian dalam diri kita yang berkomunikasi. Gestalt ngomonginnya apa? Underdog, top dog. Freud ngomonginnya apa? Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Tabbets ngomonginnya apa? Parts. Lalu Emerson ngomonginnya apa? Resource. Jadi maksudnya gini, saya memahami gini ya. Ini pendapat saya ya. Kita tuh nggak pernah sendiri. Kita adalah kumpulan organisasi kepribadian yang ada yang muncul dari sebuah pengalaman, proses belajar, yang dimana di suatu masa pikiran ini akan ngobrol nih. Kita akan ngomong kan, bagian badan kita akan ngomong kan, pilih A atau pilih B, pilih C atau pilih A, dan itu adalah informasi kan. Nah, ada informasi yang muncul dari referensi berpikir diri sendiri atau orang lain. Dari orang lain dari mana? Proses tumbuh kembang kan menjadi cara berpikir kita. Nah, tadi contoh ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ingin menang dalam inner games-nya, dalam komunikasi sehari-hari, gunakan power zones-nya. Kenapa? Ya pilihan yang saya buat ya saya tanggung jawab gitu. Pilihan yang saya buat karena apa? Itu membuat saya lebih punya meaning, punya makna. Halo Pak. Oke. Boleh nggak? Halo Pak. Mungkin iya, halo. saya boleh menanggapi, mungkin ini bisa juga saya sudut pandang saya bahwa apa yang terjadi pada diri saya saat ini merupakan buah dari keputusan saya di masa lalu, begitu mungkin. Ya, boleh seperti itu Pak, boleh. Oh iya. Walaupun tidak sepenuhnya mungkin karena dari lingkungan dan lain sebagainya kan begitu. Yes gitu. Nah, dengan nanti Bapak mempelajari NLP, artinya Bapak punya pilihan apakah saya perlu mempertahankan sudut pandang ini, apakah saya perlu mempertahankan makna ini, lalu apa sih efeknya kalau saya tetap mempertahankan makna ini. Jadi ya saya sepakat bahwa apapun keputusan yang kita buat nggak akan sepenuhnya dari kita. Tadi ada referensi berpikir orang lain, ada referensi diri, ada insight banyak. Tinggal nanti apakah itu memberdayakan atau tidak. Kalau tidak memberdayakan ya berarti kan apa? Kita perlu punya pilihan baru kan. Apakah itu memberdayakan? Pertahankan. Terima kasih Pak Gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bisa nggak mencoba nih? Dari saya hasilnya kesimpulannya bahwa ini adalah sugesti terhadap diri sendiri. Jadi kita memegang kendali penuh terhadap diri sendiri sehingga dapat mengendalikan perasaan, emosi, dan tindakan kita. Nah, tunjukkan power zoom yang unggul tadi, yang kekuatan kita tadi, sehingga di lingkungan kita ikut menikmatinya dan merasakannya. Itu aja sih, terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Cahyani. Terima kasih. Pak Ilham, ada insight lain Pak Ilham? Tadi mau... Master, izin. Ya, gimana Pak? Tadi kan kekuasaan di dalam diri yang tadi saya simak dari Master. Kekuatan. Kekuatan dalam berpikir dalam diri sendiri. Nah, ini kan kadang ada yang ke kiri dan yang ke kanan. Dua framing ini sebenarnya satu kekuatan atau dua kekuatan, Master, yang ada di dalam diri kita, yang harus kita pilih. Kadang kita mungkin untuk memilih jalan, salah satunya. Pilihan ada A dan B. Kadangkala yang dari kalau saya framing ini dari alam sadar yang 12% ini ya. Ini seperti kadang yang lebih banyak dominan yang betulnya di yang 88%, tapi tadi yang mana kekuatan yang sebenarnya yang dibicarakan dari Master ini dari diri kita sendiri? Oh, bukan, nggak gitu. Maksudnya gini Pak, ini kan kita ngomongin gini, kita kan ngomongin bahwa dalam diri kita itu kan selalu ada yang bagian berkomunikasi kan. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kekuatan mana yang ingin dimanfaatkan ya tadi, tujuan apa yang ingin dicapai. Kita ngomongin tujuannya dulu, karena punya tujuan, otomatis kita akan memaksimalkan apa? Sumber daya yang kita miliki gitu. Jadi bagaimana apa yang mau digunakan kekuatan yang mana? Kekuatan yang berdasarkan fungsi. Apa fungsinya? Misalkan nih contohnya marah punya fungsi. Itu juga sebagai kekuatan kan.
Jadi kalau saya lebih bagaimana kekuatan itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, gitu, Pak. Maksudnya yang mana Pak Ilham nih? Saya kurang jelas dengan pertanyaannya Pak Ilham. Ya, dalam memilih mungkin dalam memilih kita sudut pandang nih ada dua pilihan yang memungkinkan kita untuk jalankan. Terus di framing pertama sudah keluarkan kita ingin untuk menunjuk jalan mana yang lebih baik gitu kan, ke kiri atau ke kanan. Seandainya saya ngambil jalur ke kiri, saya mungkin tidak terjadi hal yang negatif. Ini kalau kita ngambil yang ke kanan, memang sedangkan diganggu oleh pikiran yang pertama, kalau ke kanan membutuhkan jalur yang agak panjang, tapi ternyata itu aman gitu, Master. Itu seringkali untuk salah mungkin di dalam perjalanan ya. Dan untuk pengambilan sikap bisnis pun kadang saya ada framing yang seperti itu. Apakah itu suatu kekuatan diri atau gimana, Master? Ya kan ini kan bisa berhubung sama apa Pak? Ya intuisi lah ya. Saya meyakini jalan A, ternyata pas dipilih jalan A, nggak sesuai dengan yang diharapkan, ya nggak apa-apa. Ada namanya presuposi dalam ini adalah gini Pak, kita nggak pernah gagal Pak. Itu ada umpan balik. Jadi kalau misalkan Bapak punya pilihan A dan B gitu kan, Bapak milih A kan, ternyata A ini nggak optimal kan, nggak apa-apa, ada umpan balik. Nah umpan balik itu kita pelajari agar nanti kita bisa perbaiki gitu. Jadi nggak ada kata yang gagal dalam NLP dalam mengambil sebuah keputusan, semua umpan balik. Itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana kalau jalan yang kita ambil salah gitu ya Pak Ilham ya? Izin Master. Iya. Ini nanti nggak lanjut nih. Saya tadi mencoba untuk mencerna apa yang disampaikan Pak Ilham. Jadi kan gini, ada dua pilihan. Ada dua pilihan yang ada di dalam pola pikir kita nih. Dalam satu konteks dalam satu kasus. Kalau umpamanya saya kemarin itu kan saya bermain di fashion ya kebetulan Pak ya. Jadi fashion ini kalau dari kiri kanan dari luar, pemikiran luar ini kurang bagus. Akhirnya terganggu satu pikiran saya. Tapi frame yang kedua ini bagus. Alhasil menghasilkan memang di luar proyeksi mereka semua bagus. Akhirnya saya tetap kerjakan, itu hasil memuaskan. Nah untuk jalan pun saya pernah Pak Master. Jadi untuk menempuh satu jalan, kalau andaikan saya tidak mengambil sikap saat itu mengemudi ya, saya tidak mengambil sikap ke kiri, mungkin saya tidak akan mengenai ya istilah bisa dibilang kayak kecelakaan gitulah. Nah, andaikan saya mengambil ke kanan prosesnya saat itu. Nah, itu frame itu semua ada di dalam benak pikiran. Apakah itu satu kekuatan diri yang harus kita satukan atau gimana, Master? Oh, enggak. Itu berbeda konteksnya, Pak. Maksudnya gini, saya nangkap. Jadi, gimana kalau misalnya ada dua pilihan, gitu kan? Ini kan berhubungan sama tujuan aja. Kalau itu buat Bapak nyaman, nggak apa-apa. Misalkan jalan A nyaman, ya nyaman. Jadi, NLP bukan tentang bagaimana kita harus A, harus B, enggak. Intinya adalah semua pilihan yang Bapak ambil itu bikin Bapak nyaman. Gitu Pak Ilham. Jadi kalau misalnya pilihan A nyaman ya silakan. Pilihan B juga nyaman silakan. Nggak ada keharusan bahwa A harus B, enggak. Terus apakah itu kekuatan? Ya tadi tergantung dengan tujuan apa yang ingin Bapak capai. Karena bisa jadi Bapak milih jalan A, tadi ada experience, ada pengalaman yang menyebabkan saya nggak mau pilih itu. Jadi lagi-lagi apapun pilihan yang Bapak buat, kalau itu buat Bapak nyaman, lalu Bapak punya sumber dayanya untuk menjalankannya, ya normal-normal saja, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih, Master. Oke. Terima kasih juga Pak Ilham. Nanti kita bisa komunikasi di grup WhatsApp kalau belum ini ya Pak. Oke, ini terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini jadi idenya adalah begini. Bagaimana kita akhirnya nanti ketika berkomunikasi dengan diri sendiri, memahami bahwa kita punya sebuah potensi, kemampuan untuk merubah sudut pandangnya. Dengan kita memahami bahwa apapun yang saya katakan, apapun yang saya rasakan, apapun yang saya pikirkan, dan apapun yang saya lakukan tanggung jawab saya, berarti kita menyadari semua hasil dari pemikiran,
hasil dari perasaan akan kembali ke kita kan. Jadi kita nggak nyari orang lain itu disalahkan. Gara-gara dia. Meskipun bisa jadi memang orang itu berbuat jahat. Meskipun bisa jadi memang orang itu membuat kita nggak nyaman. Tapi artinya kita bisa memilih sebuah respon. Karena apa? Ada seperti ini pengalaman, pernah nggak nih? Pak Ilham pernah nggak pagi-pagi lagi mau berangkat kerja gitu kan? Tiba-tiba ada orang yang ngeludah depan Pak Ilham. Padahal dia nggak sengaja ngeludah. Akhirnya seharian itu moodnya Pak Ilham itu bete banget. Pernah nggak kayak gitu Pak? Ada. Ya. Ya, Nah, gitu. NLP ngomongin bagaimana caranya agar ada orang yang berbuat seperti itu, ya kita masa Mengobati. bodoh amat, Iya, cuek mengobati aja. diri. Yes, kan berhubungan sama apa? Kan inner games. Aku ingin memilih apa nih? Aku ingin memilih bete seharian, galau seharian, baper seharian, atau saya ingin memilih pilihan lain. Karena apa? Kan banyak tanggung jawab lain. Tapi ada orang yang karena sebuah stimulus, dia nggak memilih respon, akhirnya berdampak dari stimulus itu. Kan NLP ngomongin itu. Stimulus and respon. Oke. Nah, ini inner game reconciliation, ini technical sekali, tapi juga fleksibel lah. Kan NLP flexibility ya. Ini ada satu teknik namanya inner game reconciliation. Jadi mencari higher purpose. Ada yang mau jadi subjek, ada yang subjek. Jadi gini, ini ya, kan kalau inner games itu kecenderungannya apa? Ada dua bagian dalam diri kita yang berkonflik. Tapi yang perlu kita pahami adalah dua bagian itu punya tujuan positif. Lagi-lagi ya, setiap bagian dalam diri kita punya tujuan positif. Ini berhubungan sama presuposisi NLP yang mengatakan seperti ini. Setiap perilaku punya tujuan positif. Every behavior have a positive intention. Kalau perilaku itu kan keluar sifatnya ya, keluar outer. Tapi ada innernya. Inner adalah apa? Adalah hasil dari komunikasi di dalam pikiran kita. Inner games. Nah, yang pertama gini, ada yang mau jadi, ada yang sedang berkonflik? Ada yang sedang berkonflik? Harusnya yang berkonflik. Oh enggak, kan semua orang punya konflik. Nggak usah konflik yang berat-berat lah, konflik sederhana aja. Ini mau live di sini atau mau apa? Ayolah, studi kasus. Ada Master. Siapa? Saya Master, Mantap. ada konflik Master. Siapa nih Pak Gede? Lanjut. Ya. Pak Gede boleh izin dilihat, dibuka videonya? Penampakan tadi. Iya kan. Kalau gini kan kita bisa. Selamat malam Pak Gede. Malam Master. Oke Pak Gede. Konflik saya. Kita punya dua cara nih Pak Gede. Ada yang namanya menggunakan tangan, ada yang menggunakan kursi. Pak Gede mau pilih yang tangan atau memilih yang kursi? Tangan aja. Tangan. Oke Pak Gede. Coba boleh tahu sejauh apa kita boleh tahu? Boleh cerita sejauh apa boleh kita ketahui? Jangan lupa tangan taruh dulu ke bawah dulu Pak. Loh. Pak Gede coba ceritakan Pak. Ada apa Pak? Bagian yang sedang berkonflik, bagian antara bagian apa dan bagian apa Pak? Konflik saya ini dari masa kecil Master. Oke, boleh tahu apa itu? Sampai sekarang. Sebenarnya saya itu tidak terlalu, saya kan seorang PNS, Master. Saya tidak terlalu senang menjalani kehidupan ini, namun tuntutan orang tua dan sekarang sudah menjadi ketergantungan. Akibat saya punya penyakit ini, Master. Kalau menulis itu kapan dilihat orang langsung gemetar itu, Master, begitu. Oh, oke. Sebentar nih. Ini barusan Bapak bercerita ada dua bagian. Pertama, bagian nggak suka pekerjaan Bapak. Tapi ada bagian yang kalau menulis, lihat orang suka bergetar gitu ya? Iya, nggak bisa bergerak, kayak terkunci begitu. Oke. Nanti bisa pakai edge regression itulah ya. Tapi sekarang saya pengen tahu dulu. Bagian yang tadi itu, bagian yang kalau menulis dilihat orang bergerak itu Bapak ingin sebut dengan sebutan apa? Apa ya? Kira-kira aja misalkan si bergetar, sehingga percaya diri apa gitu. Tidak percaya diri, tidak percaya. Apa terganggu, pikiran terganggu begitu, terpecah konsentrasinya. Oh, oke. Bagian itu mau disebut dengan sebutan apa? Gede apa? Begede apa ya? Tangan setan.
Oh, oke. Jadi tangan setan itu Iya, iya. mewakili bagian yang nggak nyaman gitu ya. Iya, iya. Oke, sekarang gini. Bagian itu fungsinya apa? Bagian mana, Pastor? Yang tadi yang tangan setan itu. Ada tujuan positif nggak? Misalkan melindungi saya supaya nggak dibully orang, melindungi saya supaya nggak disakitin orang, atau ada pengalaman Pak ketika kecil, lalu tangannya Bapak Pak Gede nulis, lalu sama orang tuh dibully gitu. Ada experience itu? Kalau mimpi pernah, Master, mimpi. Oke, sebentar. Iya. Kita ke tangan setan dulu ya. Iya, tangan setan. Tangan setan adalah sesuatu yang sering memberikan apa sama Pak Gede? Nggak nyaman, nggak pede. Iya, gitu nggak ya? pede, nggak pede. Oke, sekarang saya tanya Menghambat lagi. karir, begitu. Oh, menghambat karir. Baik, tangan Iya. setan. Tidak bisa mengambil tanggung jawab, banyak. Oke, baik. Nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, ada nggak bagian lain yang sebenarnya bisa mengambil tanggung jawab, mau maju, ingin berkembang, dan pede? Bagian lain. Ingat, ada nggak bagian dalam diri Pak Gede yang punya keinginan untuk berubah nih? Aku ingin percaya diri, aku ingin bertumbuh. Sangat, Master. Oke, coba bisa ceritakan bagian itu apa aja yang diinginkan terjadi? Saya ingin pada awalnya saya punya keinginan untuk berkembang seperti orang lain dan dapat mengambil tanggung jawab pekerjaan. Contohnya yang ringan-ringan pekerjaan pemerintahan, tapi itu saya tidak ambil karena saya merasa saya tidak punya kemampuan karena akibat tidak bisa menulis ini. Oke, sebentar. Ada tangan setan sebentar ya. Hai, bagian yang disebut tangan setan, nanti dulu ya ngobrolnya ya. Sekarang saya pengen ngobrol. Saya sekarang pengen ngobrol sama Gede yang tadi ngomong punya keinginan untuk berkembang ya. Benar ya? Iya, iya. Oke, saya ingin tanya, bagian yang ingin berkembang itu ingin disebut dengan sebutan apa? Bagian yang ingin berkembang itu, tunggu dulu. Misalkan percaya diri, misalkan ya, sangat percaya diri, betul. Iya, iya. Oke, berarti sekarang ada bagian yang tangan setan yang menghambat, satu lagi ada bagian percaya diri ya? Gitu iya, ya? iya. Oke, sekarang Pak Gede, saya tanya dulu nih. Halo, Master. Halo? Iya, halo. Tunggu sebentar, saya ambil cas ini biar enggak terpecah konsentrasi saya. Saya ambil cas dulu sebentar. Iya. Minta maaf, Master. Sebentar saja, berapa detik. Iya. Bapak dan Ibu mohon bersabar ya. Ini inner games nih. Ini berarti kita udah identifikasi ya. Ada dua bagian. Ada pertama bagian yang tadi yang menghambat, karena kalau kita pakai age regression kita bisa cari tahu tuh kenapa si tangan setan itu muncul. Itu pasti punya umur. Seperti kita ketahui, pengalaman traumatik, fobia, cemas itu punya umur, punya usia. Ya, dia ada usia. Kita bisa pakai pendekatan hipnoterapi age regression. Tapi karena ini pakai NLP, biarkan aja bagian itu tetap ada. Karena apa? Bagian itu punya tujuan positif buat dirinya sendiri. Entah nanti berhubungan dengan masa lalunya atau apapun. Nah, bagian yang kedua adalah bagian percaya diri. Tapi yang saat ini sekarang mungkin yang sering dikasih makan adalah bagian si tangan setan itu. Saya nggak tahu. Oke, saya pengen ngobrol dulu nih sama Pak Gede. Iya, Master. Kalau sekarang misalkan, sekarang ini saya tanya dulu nih. Berarti ada dua bagian ya. Bagian yang tadi disebut dengan bagian tangan setan yang menghambat. Satu lagi adalah bagian yang percaya diri gitu ya, yang ingin maju ya. Oke. Kalau saya tanya, apa sih yang diinginkan oleh Pak Gede ini di masa depan? Sekarang jadi rancu keinginan saya, Master. Jadi sangat banyak dan awalnya saya punya keinginan. Kira-kira aja Pak, satu aja keinginan yang pengen dicapai. Aku ingin menjadi PNS yang sukses misalkan. Iya, ingin jadi punya uang banyak dan bisa jalan-jalan keliling dunia. Kira-kira berapa banyak Pak uangnya Pak? Ya 1 triliun lah, begitu Master. Oke, itu bisa terwujud Pak? Sekarang udah 800 miliar berarti. Bisa terwujud? Masih antara bisa dengan tidak, antara tidak dan bisa. Oke, sebentar. Maksudnya gini, kalau Bapak menetapkan sebuah angka, Pak Gede harus menentukan itu realistis nggak angka itu.
Tidak. Kalau saya punya kepercayaan diri, Master, sepertinya realistis itu. Oke, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai angka itu? Dalam bayangan saya 5 tahun. Oke. Ada sumber dayanya untuk bisa mencapai angka itu? Sumber daya, saya punya tanah. Oke. Saya punya teman yang berbisnis ke luar negeri, punya saudara yang berbisnis. Oke, jadi itu Bapak mungkin tercapai ya. Bisa. Nah, itu kan berarti berhubungan sama siapa? Itu berhubungan sama si tangan setan atau berhubungan sama si percaya diri? Atau bagian percaya diri? Berhubungan dengan percaya diri jadinya, Master. Oke, percaya diri. Baik, terima kasih. Berarti Pak Gede, boleh saya simpulkan, saya menangkapnya, Pak Gede punya impian untuk keliling dunia dengan uang yang banyak itu tadi, dengan bagian yang percaya diri, gitu ya? ya? Iya, betul. Oke, nah sekarang Pak Gede, coba saya tanya, mana bagian yang mewakili tangan setan di tangan Anda, dan mana bagian yang mewakili bagian yang mewakili si percaya diri? Jika Bapak menggunakan tangan kanan atau kiri? Tangan setan, tangan kanan. Baik, tangan kiri? Tangan kiri ini apa ya? Tadi percaya diri. Ya, percaya diri, betul, Mas. Ya, nah, sekarang tangannya begini, Pak. Tangannya begini. Kayak begini ya. Begini kayak orang berdoa, Pak. Iya. Nah, sekarang saya ingin ngobrol dulu nih sama bagian yang disebut dengan tangan setan. Boleh sebentar? Boleh. Apa sih makna kamu hadir di dalam diri Pak Gede? Maknanya ya, apa ya? Maknanya dia seperti rem yang mungkin bermaksud menyelamatkan saya. Oh, seperti rem yang bermaksud menyelamatkan Pak Gede ya? Iya. Lalu tujuan kamu itu ada apa? Hai bagian yang disebut dengan tangan setan, tujuan kamu ada itu apa? Tujuannya ini apakah dia seperti kalau awal ketemu saya, dia seperti tidak ingin apa ya? Dia memandang saya seperti anak kecil begitu. Seperti anak kecil. Oke, Iya. nggak apa-apa. Sekarang harapan kamu apa sih bertahan di Pak Gede ini? Hai bagian yang disebut dengan tangan setan. Harapannya apa? Harapannya. Kenapa bertahan di situ? Kenapa sampai sekarang akhirnya tadi menghambat lajunya Pak Gede apa? Saya seperti tidak ingin dia berkembang. Oh, seperti tidak ingin berkembang. Baik, tidak apa-apa. Hai bagian yang disebut dengan tangan setan, kamu kembali dulu ya ke ruang kesadaran kamu. Sekarang saya mau ngobrol dulu sama bagian percaya diri. Hai bagian percaya diri. Mana tangannya, mana bagian percaya diri, Pak? Kiri. Oke, saya tanya nih. Apa sih makna kamu hadir dalam diri Pak Gede ini apa? Maknanya apa? Maknanya ya, saya ingin Pak Gede ini jadi orang yang bahagia dan berguna. Itu tujuan kamu apa? Itu aja tadi, berguna aja gitu ya? Iya, jadi yang berguna dan membahagiakan diri sendiri. Oke, Pak Gede, boleh izin sebentar Pak Gede? Iya. Oke, sekarang saya ingin ngomong sama bagian yang tadi, sama bagian percaya diri. Hai bagian yang percaya diri, tadi kamu dengar nggak si tangan setan ngomong seperti ini, bahwa dia ingin menghambat dan melindungi sebenarnya, tapi juga ingin punya kesempatan bermain sepertinya. Apa pendapat bagian yang percaya diri terhadap bagian yang disebut dengan tangan setan? Apa? Pendapat kamu apa dengan cara berpikirnya si bagian tangan setan apa? Pendapat saya apa ya? Mungkin belum terbaca ini Master ini. Gini. Kalau sekarang gini, Pak Gede, kalau sekarang misalkan saya si tangan setan, Bapak ingin ngomong apa sama saya? Oh iya, betul. Iya, Master. Hai tangan setan. Kalau bisa
keluarlah dari diriku, atau kamu menjadi partner terbaik bagi diriku. Kau melindungi aku hanya sewaktu-waktu aku terlalu kebablasan. Tapi itu apabila itu masih hal-hal yang bisa membahagiakan diriku dan membuat aku orang yang berkembang dan berguna, berikanlah aku kebebasan itu. Oke, baik. Hai, terima kasih ya bagi yang percaya diri sudah ngomong. Sekarang saya pengen ngomong dulu ya sama bagian, saya tadi itu sama Pak bagian percaya diri. Pak, bagian ini berarti ingin dipertahankan tetap ya? Iya, betul. Oke, terima kasih ya, hai bagian yang percaya diri. Sekarang saya ngomongin bagian tangan setan. Hai bagian tangan setan, kalau sekarang kamu sudah dengar tadi kan harapan si percaya diri, kalau sekarang di depan kamu ini ada bagian yang percaya diri, kamu ingin ngomong apa? Hai si percaya diri, kamu boleh memberi dia keberuntungan, kekuatan dan segala hal yang berguna bagi dirinya. Tapi kamu jangan juga lupakan aku. Oke. Baik, Pak. Oke, hai bagian yang disebut tangan setan, apakah kamu mau mendukung sepenuhnya hal-hal yang ingin dicapai dan ingin dilakukan oleh bagian yang percaya diri? Si tangan setan. Boleh saja. Oke. Tapi gimana ya? Aku selalu ikut bersamanya. Oke, berarti Anda mendukung bagian yang percaya diri dengan tetap mempertahankan diri Anda untuk menjaga si Pak Gede gitu ya? Mungkin begitu, Pak. Mungkin begitu, Mas. Oh, sebentar. Tadi kan Anda bilang Anda mendukung bagian yang percaya diri. Iya. Tapi Anda juga berharap tetap diajak, begitu ya? Iya, betul, Mas. Lalu kenapa Anda mau ikut? Aku sepertinya senang kepadanya. Begitu. Aku sepertinya. Okay. Ya, nggak apa-apa. Kan ini kan bagian dari diri Anda dan ruang kesadaran Anda. Sekarang, hai bagian, sekarang saya tanya lagi. Hai bagian yang disebut dengan tangan setan, oke, yang tadi Anda mempunyai beberapa alasan positif. Sekali lagi saya tanya, Anda mau mendukung sepenuhnya tujuan yang bagian percaya diri? Aku mendukung sepenuhnya, tapi aku ingin selalu bersamanya. Oke, baik. Tidak apa-apa. Terima kasih. Hai bagian yang tangan setan, silakan kembali dulu ke ruang kesadaran Anda. Sekarang saya pengen ngomong sama percaya diri. Hai bagian percaya diri. Oke. Hai bagian percaya diri, tadi Anda sudah mendengar apa yang dikatakan oleh bagian yang disebut tangan setan. Dia mendukung Anda sepenuhnya. Oke. Dia mendukung Anda sepenuhnya, tapi dia ingin tetap ikut karena dia suka sama Anda. Anda mengizinkan? Mungkin kalau bisa dia sekarang menjadi teman yang berguna. Oh, oke. Berarti nggak apa-apa ya, gitu ya? Oke. Sekarang gini, tangannya begini, Pak. Pak bagian yang percaya diri, silakan kembali ke ruang kesadaran Anda. Sekarang saya pengen ngomong sama Pak Gede. Pak Gede, tangan kanan Anda adalah bagian yang percaya, bagian yang disebut tangan setan. Tangan kiri Anda adalah bagian yang percaya diri, gitu ya? Iya, nah, betul. Sekarang, apakah Anda bisa saling mendukung? Iya. Sepertinya kami ingin saling mendukung dan menguntungkan. Oke, sekarang jika Anda bisa saling mendukung, apapun pilihannya nanti silakan direnungkan. Karena kedua bagian dari Anda punya tujuan positif. Sekarang silakan bersalaman sebagai bukti tanda saling mendukung. Bisa? Iya. Bersalaman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tepuk tangan Pak Gede. Sekarang Pak Gede, apa yang dirasakan? Sepertinya gimana ya? Apa ya? Sepertinya. Apa yang berbeda sekarang? Apa yang berbeda sekarang? Ada wawasan apa namanya ya? Ada wawasan apa namanya? Ada pemikiran baru dalam diri saya begitu. Ya, baik. Kan artinya sekarang Bapak sudah memahami ya, ada dua bagian yang sedang berkonflik. Ada yang ingin maju, ada yang ingin
Ada yang ingin maju, ada yang ingin bertahan. Tapi kan dua-duanya punya tujuan positif kan. Bahkan tadi pun Bapak ingin mempertahankan bagian itu kan, yang setengah setan. Karena ini NLP, kita nggak beresin Pak tadi Pak, bagian yang bergetar tadi. Kita cuman bagaimana keduanya saling mendukung. Akhir nanti kalau ada Bapak diskusi, ada konflik pikiran, kita saling mendukung. Sekarang apa yang dirasakan Pak Gede? Sepertinya saya merasa saya harus mendamaikan selalu keduanya ini. Baik. Tinggal saya duka memang gini Pak, kalau di NLP itu di resource therapy itu kita nggak mencoba untuk menekan kehadiran sebuah part. Kita nggak bilang oke, sekarang Pak Gede mundur yang enggak. Karena kedua-duanya kita hargai kehadirannya. Inilah inner games. Jadi ketika ada bagian dalam diri Bapak yang nggak boleh begitu, dia pasti punya tujuan positif. Nah, kehadirannya adalah dari kedua parts itu mana yang lebih bernilai, mana yang memang lebih bermanfaat. Misalkan dalam tema-tema kesehatan, kehidupan, hubungan dan karir. Nah, tinggal nanti Bapak tentukan tuh apa sih yang benar-benar ingin dicapai, apa yang penting. Tapi yang pertama perlu dilakukan adalah tadi mengidentifikasi dua bagian yang berkonflik gitu. Tepuk tangan buat Pak Gede, terima kasih. Oke. Kan ini inner games kan, inner games. Dan yang kedua adalah tadi disadari atau tidak, Pak Gede sedang mereframing bahasanya, membingkai ulang sebuah pemikiran. Oh, ternyata ada bagian si tangan setan. Oh, si tangan setan begini. Oh, jadi terkait gitu kan. A dan B itu terkait gitu. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut ya Pak di kelas kreatif NLP, karena ini contoh. Nah, kalau di kreatif NLP namanya part integration. Yang tujuannya tadi melakukan rekonsiliasi pemikiran antara A dan B. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah inner framing games. Nah, ini bisa ditulis Bapak dan Ibu. Ini kita nggak praktek ya kan udah kelamaan. Jadi sekarang kalau kita praktek bisa lebih lama. Jadi sama inner framing games, bingkai ulang pemaknaan lama yang sudah Anda buat tadi. Contohnya, Pak Gede mengatakan bahwa ada bagian tangan setan ini punya makna ini, dibingkai ulang. Kira-kira dengan pemikiran ini, dengan pemikiran lama ini, apa yang saya rasakan? Apakah saya bertumbuh atau pada akhirnya saya malah menghambat saya? Kan akhirnya apa? Dengan kita mempertahankan sebuah makna, mempertahankan sebuah keyakinan, sudut pandang, tadi efeknya Pak ya, kita akan diam di situ. Oke, lalu apakah cara berpikir atau frame ini perlu saya pertahankan? Kalau memang Anda pikir perlu dipertahankan untuk melindungi saya, silahkan. Kalau enggak, ya berarti dirubah. Apa konsekuensi logis jika Anda tetap mempertahankan? Atau apa konsekuensi ketika merubahnya? Lalu apa alasan saya merubah makna ini, pemikiran ini? Sama kayak Pak Gede tadi. Apa alasan Pak Gede tetap bertahan dengan pemikiran tangan setan? Apa alasannya? Oh, siapa tahu tadi ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu. Lalu sumber daya apa yang saya butuhkan untuk akhirnya bisa berubah? Lalu apa frame positif yang bisa saya tumbuhkan? Tadi Pak Gede sudah menyampaikan, oh ada pemikiran baru, nggak apa-apa. Kira-kira kalau sekarang saya tanya sama Pak Gede, oke, apa keyakinan positif yang Pak Gede perlu tumbuhkan tentang diri Pak Gede sendiri? Sepertinya saya harus selalu menjaga keseimbangan, Master, mungkin. Oke. Yang mengharuskan, siapa yang mengharuskan? Dari pengalaman-pengalaman, gitu, Master. Dari pengalaman-pengalaman. Berarti memang di dalam diri sendiri ya. Kira-kira kalau ada satu kalimat yang Bapak ingin ucapkan untuk seorang Gede agar dia terus tumbuh berkembang, kira-kira kalimat apa, Pak? Hai Gede, tumbuhlah kamu menjadi manusia terbaik dengan tidak melukai, dengan tidak terlalu radikal, begitu Mas. Oh, tetap seimbang ya. Ya, seimbang. Oke, ini kembali ke posisi NLP apa itu? Setiap orang akan tumbuh dan berkembang dengan sumber daya yang dia miliki. Saya sama sekali tidak memberikan sugesti apapun sama Pak Gede. Saya sama sekali tidak memberikan
tambahan-tambahan sumber daya. Semua kembali ke Pak Gede. Saya hanya menstimulasi bagaimana nanti akhirnya Pak Gede berbicara dengan Pak Gede sendiri. Ya, kata kuncinya apa? Keseimbangan. Mungkin bisa jadi punya pengalaman tertentu yang akhirnya Pak Gede, wah kalau radikal nanti A, B, dan C dampaknya besar. Seperti itu Pak Gede ya? Mungkin begitu, Master. Oke, terima kasih Pak Gede udah mau ngobrol. Oke, ini perceptual position nanti ini di kelas kreatif NLP ya. Mungkin bisa dibaca di Google kan udah malam banget nih. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Ini bertanya, Master. Nih? Silakan, Pak Henry. Ya, Master. Ya. Ini tadi kan dengan Pak Gede ini kan saya jadi terinspirasi, Master. Ini kan sepertinya kan kita merekonsiliasi antara kedua kutub positif dan negatif. Karena seyogyanya kan yang saya tangkap ini adalah baik buat yang bersangkutan. Cuman porsinya itu yang perlu dikendalikan. Nah, dari apa yang tadi Master lakukan ini, pertanyaan saya adalah ini kan sepertinya harus diulang, ditanam. Halo? Hilang, Pak. Suara Bapak Henry. Sorry, Master. Maaf. Iya, saya ulang ya, Master. Berapa kali perulangan, Master, supaya ini akan menjadi membumi ataupun masuk ke dalam diri kita, Master. Karena kalau yang saya tangkap ini kan adalah di NLP ini adalah menggabungkan kedua kutub yang sesungguhnya adalah baik buat yang bersangkutan. Ya. Gitu masukan saya. Apa pertanyaan saya, Master? Terima kasih. Jadi gini, kalau di ya mungkin kalau sudah belajar L2 kan ada satu bagian yang perlu kita tekan gitu kan. Tapi kalau di NLP kita nggak menekan, tapi kita mengintegrasikan, merekonsiliasi, jadi saling support. Bisa nggak mendukung si A? Bisa. Bisa menyetujui si A? Ya. Artinya apa? Mereka berkomunikasi tuh di dalam diri sendiri ya. Kita kan memfasilitasi saja. Oh, si A pengennya B, si B pengennya A gitu. Kita nggak memberikan keputusan, kita nggak memberikan arahan untuk memilih. Kita menyadarkan bahwa oh ini loh ada dua buah pemikiran yang punya tujuan yang baik. Sampai situ aja dulu. Makanya tadi saya bilang bagian ini yang disebut apa, bagian yang disebut apa, sehingga dia menyadari oh ternyata ada filing nih karena bagian yang disebut itu mewakili apa tadi pemikiran-pemikiran itu. Tadi contohnya bagian tangan setan mewakili apa, tangan yang bergetar, mewakili apa, orang tua yang jadi PNS. Jadi kita merangkum sebuah experience, sebuah pengalaman kepada sebuah simbol. Nah, si tangan setan ini apa kan simbol kan dari sebuah pemikiran. Nah, posisi kita sebagai coach lah, misalkan nanti, kalau NLP kan banyak ke coach atau ke terapeutik, tujuannya cuma menyadarkan bahwa ada sebuah simbolisasi, atau pemikiran yang berkonflik. Gitu. Dan tadi pertanyaan Bapak adalah, kenapa diulang-ulang sampai kapan gitu kan? Sampai dia menemukan bahwa ini loh jalan terbaik. Karena apa? Dia akan mencari jawaban berdasarkan sumber daya yang dia miliki, bukan dari si terapis. Gimana kira-kira? Oh begini, Anda yakin begini? Iya. Gitu mungkin Pak Henry ya. Itu terjawab nggak pertanyaannya? Oke, terima kasih Master. Kemudian Master, ini kira-kira kalau kita lakukan ke diri kita sendiri, bisa nggak Master? Atau harus butuh bantuan coach? Atau macam, kan ada bisa kita self hypnosis. Apakah bisa kita self NLP kepada diri kita sendiri, Master? Iya bisa. Tadi bagian tangan kanan mewakili apa, bagian tangan kiri mewakili, tapi perlu dipahami dulu apa yang berkonflik. Misalkan contoh nih, saya ingin ikut kreatif NLP atau enggak? Oke, kan berarti ada bagian yang ingin ikut kreatif NLP, apa tujuan positifnya ingin ikut kreatif NLP? Contohnya, kalau aku ikut kreatif NLP berarti aku punya pengalaman baru, punya experience baru. Tapi ada bagian yang kayak gini ikut. Kenapa? Karena tadi mungkin waktu, mungkin finansial atau apapun. Kan dua bagian ini punya tujuan positif. Oke, sekarang aku pengen lihat tangan kiriku mewakili bagian yang ini. Ngomong aja yang bagian itu. Hai bagian yang kamu ikut, tolong berikan aku informasi. Apa alasan kamu? Seperti ini, apa? Hai bagian yang mau ikut, apa alasan kamu buat ikut? Kan kita
merepresentasikan pemikiran kepada sebuah simbol kedua tangan ini. Gitu. Atau berikan aku informasi apa yang perlu aku lakukan. Minimal tadi apa? Terjadi framing. Framing A, framing B. Yang keduanya pun nanti ada apa? Ada reframing. Tinggal nanti kita tanya, kira-kira mana di masa depan yang membuat aku lebih bernilai bertumbuh. Dan kenapa ini penting? Di kedua pertanyaan keduanya akan ada jawaban, tinggal nanti bagian diri kita yang memutuskan. Gitu. Coba aja Pak nanti Pak, ketika ada tema-tema yang berkonflik, ngomong sama diri sendiri. Kan seperti itu kan? Dengan kita bertanya, apa alasan positif kamu hadir? Baik, Master. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih juga. Ada satu lagi pertanyaan kali? Mungkin? Ini ada, berarti NLP adalah ilmu mengolah kata ya? Ya Pak Ida. NLP merupakan segala bentuk sugesti dan motivasi dari dalam diri sendiri dan menghipnotis diri sendiri akan hal aura positif yang ada di diri kita yang melangkah. Ya, oke. Oke, Bapak dan Ibu, jika sudah tidak. Oh ya, Master? Ya, silakan. Satu lagi ya, Pak. Di mana posisi, di mana apa namanya manfaat apa namanya itu power zones itu dalam masalah saya ini, Master? Iya, yang tujuan tadi. Bapak power zone-nya apa tadi? Power zone-nya itu. Jadi alasan positif dari Bapak misalkan tadi ingin pergi ke luar negeri gitu kan, atau ingin percaya diri gitu kan. Iya. Karena saya ingin apa? Membuat diri saya menjadi bermakna dan keluarga saya menjadi bernilai. Kan itu power zone-nya. Alasannya Bapak ingin pergi ke luar negeri apa? Dengan ingin punya uang banyak apa alasannya? Keluar negeri ya untuk apa namanya membahagiakan diri sendiri, itu saja Master, dengan keluarga begitu. Tuh ada muncul kata keluarga kan, berarti power zone itu. Jadi power zone itu adalah sesuatu yang ingin mendukung dan menguatkan tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Oke? Kira-kira ada manfaatnya. Bagaimana pemanfaatan power zone ini dalam ini? Apakah harus diucapkan setiap hari atau di bagaimana ini, Master? Dalam aplikasinya? Iya, gini aja. Misalkan gini, Pak Gede kan tadi ada bagian yang tangannya bergetar gitu ya, tangannya bergetar ketika dia sama orang akhirnya nggak mau menulis kan, bener nggak? Yeah. Berarti power zone-nya Bapak apa tadi? Keluarga, apalagi tadi? Apalagi? Power zone-nya apalagi? Power zone itu ingin berguna begitu. Oke, berarti ingin berguna. Berarti Bapak perlu mengatakan, agar saya lebih berguna, maka saya perlu apa? Merubah pemaknaan saya terhadap menulis yang membuat saya bergetar gitu. Karena kalau saya tetap mempertahankan pemikiran ini, dilihat orang tangannya bergetar ya tadi apa ya? Bisa jadi saya nggak jadi berguna. Begitu, itu seperti itu bukan? Iya, kayaknya begitu, Mas. Ya, sekarang saya tanya, Bapak tetap ingin mempertahankan itu, menulis bergetar itu, atau Bapak ingin merubahnya? Saya hanya ingin mengambil nilai positifnya, bukan penyakitnya, begitu. Saya anggap ini satu penyakit, Master. Oh, oke, ya. Nggak apa-apa. Nilai positifnya apa? Positifnya mungkin dalam diri saya ada satu hal yang tidak bisa saya kontrol, mungkin terlalu percaya diri sehingga lupa. Itu mungkin sebagai rem, gitu. Tapi remnya terlalu kuat membuat saya tidak bisa bergerak. Tapi itu buat Bapak nyaman? Sebenarnya tidak nyaman juga, Master. Tidak terlalu nyaman juga. Oke, tapi Bapak mengizinkan bagian itu untuk tetap ada di Bapak. Tapi dalam porsi hanya untuk menyelamatkan, bukan untuk melarang saya berkembang. Begitu. Tapi ada izin dari Bapak kan? Bapak mengizinkan itu tetap ada kan? Tetap saya izinkan, cuman jangan menghambat. Begitu. Ya, baik, berarti Bapak ingin bagian itu berfungsi secara ideal, gitu kan ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Itu aja Pak, apa manfaat power zone? Jadi ketika Bapak sedang down, ketika bagian tangan setan itu muncul, oke, aku punya power zone. Ya, saya bertanggung jawab dengan apapun yang saya pikirkan. Berarti kalau perasaan itu muncul, saya tanggung jawab, nggak apa-apa, saya nikmatin ini. Karena Bapak mengizinkan itu untuk tetap ada. Gitu. Kecuali Bapak nggak mengizinkan itu untuk tetap ada,
tapi bagian itu tetap muncul. Nah, itu baru perlu diterapi. Karena Bapak mengizinkan sebagai rem, sebagai kontrol, ya otomatis Bapak perlu mempertahankannya. Kan ada izin kan? Oke. Mbak Adel, mungkin itu malam ini. Jadi kalau di kelas NLP kreatif akan seperti ini. Kita akan belajar satu teknik, lalu berpraktek, lalu mencari insight, lalu kan gini, NLP adalah ilmu yang mempelajari pengalaman subjektif seseorang, nggak akan sama. Teknik yang saya gunakan ke Pak Gede belum tentu bisa digunakan ke Pak Ilham, dan sebaliknya belum tentu digunakan untuk Bu Suci. Karena ini temanya inner games, berarti bagaimana teknik-teknik NLP digunakan untuk sebuah pemikiran. Jadi memenangkan, kan tujuan Pak Gede apa? Pak Gede tujuannya pengen percaya diri, tapi ingin mempertahankan sebuah pemikiran. Kan berarti tinggal dia berkomunikasi aja. Di mana ini bisa muncul, di mana ini bisa dimanfaatkan. Karena apa? Setiap bagian punya tujuan positif dan punya fungsinya masing-masing. Nah, tema-tema inner game adalah untuk akhirnya bagaimana kita berfungsi dan berespon ideal terhadap sebuah konteks tertentu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, kajian malam ini cukup panjang juga ya. Kalau ngomongin NLP, satu teknik aja itu bisa ber2 jam 3 jam. Karena apa? Nanti bagian lain tuh bisa muncul. Tadi pun sama Pak Gede itu ada bagian lain yang muncul tuh. Kita kan cuma ngomong sama bagian tangan setan ya. Lalu bagian jadi tadi ada bagian yang muncul Pak. Cuman kalau kita izinkan bagian itu tuh ngomong jadi lama Pak. Karena yang berkonflik perlu cuma 2 aja. Tapi pengen muncul bagian itu, saya tahan dulu, jangan muncul. Ini lagi 2 konflik nih. Kalau bagian yang tadi enggak Master, oh bukan, itu udah bisa 3 konflik, jadi akan lama lagi. Jadi karena ini adalah inner games, kecenderungannya adalah konflik antara 2 bagian dalam diri kita. Oke, mungkin ada sebagian yang bingung, nggak apa-apa. Kalau kata Richard Bandler, bingung adalah jembatan untuk memahami sesuatu. Mungkin juga ada yang sudah paham dengan teknik ini, tidak apa-apa. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu yang berminat untuk untuk mempelajari kreatif NLP tanggal 26 sampai tanggal 30 itu bersatu teknik. Kita akan belajar selama 5 hari ke depan. Nanti silakan hubungi Mbak Adel untuk informasi lebih lanjut. Karena NLP ini tadi tujuannya adalah akhirnya apa? Bapak dan Ibu mencapai percepatan. Ketika ingin mencapai tujuan tertentu, lalu juga mempunyai pilihan-pilihan dan menjadi tuan rumah atas pemikiran sendiri. Mungkin itu Mbak Ade dari saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ade, terima kasih banyak, Master. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master Yusdi. Terima kasih juga Ibu Suci. Master Yusdi. Baik Bapak Ibu, untuk kontaknya sudah saya cantumkan di chat, bisa langsung di chat ke WA saya atau mau ke masing-masing CS juga bisa. Makasih Mbak Adel. Terima kasih semua. Bu Suci, sampai jumpa lagi kita. Siap, ya ngikutin aja Mas Yusdi kemana nih. Iya. Bukan itu, saya mau nanya nih, ada yang tinggal di Jakarta nggak? Ada nggak di Jakarta yang tempatnya tuh bisa di Jakarta